Pura Kahyangan Jagat Duhur Natarsari Apuan yang berada persis di tengah-tengah desa Pakraman Apuan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, memiliki jarak tempuh dari pusat kota Tabanan yaitu sekitar 23 km. Memasuki kawasan Nista Mandala, terdapat mantilan desa yang berfungsi untuk tempat mengadakan pertemuan rapat dan acara untuk desa Pakraman. Di samping itu, juga difungsikan untuk hiburan atau pertunjukan. Terdapat patung perwujudan Dewa Tanawasanga atau 9 perwujudan dewa yang digambarkan dengan tokoh pewayangan. Di sebelahnya, terdapat pura melanting desa adat Apuan. Memasuki kawasan Madya Mandala, terdapat Balai Gunung Rata yang berfungsi untuk menjamu tamu khusus yang datang ke pura. Di pura ini terdapat 2 balai kulkul, yaitu Balai Kulkul Desa dan Balai Kulkul Pura, di mana Balai Kulkul Pura berfungsi sebagai tempat untuk memunyikan kulkul saat berlangsungnya upacara di pura. Balai Sakepat terletak di tengah-tengah Madya Mandala atau Jawa Tengah yang berfungsi sebagai tempat pengitaran saat upacara berlangsung. Terdapat juga Tapit Lawang yang berfungsi sebagai penjagaan. Setelah itu, kita memasuki kawasan utama Mandala. Disinilah upacara pemujaan dan pasupati tapakan atau pemberian taksul atau pemberian nyawa berlangsung. Di pura ini terdapat petinggi pokok, yaitu Padma Pajenengan yang berstana Hyang Siwa Pasupati. Bermula dari datangnya beberapa tokoh kerajaan Majapahit ke Bali yang menerima wahyu untuk pergi ke Munduk Bias yang terletak di dalam Nusa, kemudian datang ke Bali dan akhirnya sampai di Natarsari. Beliau bernama Ida Ratu Wayan Sakti. Setelah itu, beliau bermeditasi. Beliau mendapatkan petunjuk bahwa yang berstana di pura ini adalah Hyang Siwa Pasupati. Puja Wali atau upacara biodalan di Pura Luhur Natarsari Apuan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang jatuh pada hari Sanicara Kliwon Wara Klurut atau lebih dikenal dengan sebutan Tumpak Krulut. Selain itu, ada 9 perwujudan dewa atau yang disebut dengan Dewa Tanawasanga yang digambarkan dengan tokoh pewayangan yang telah diilustrasikan berupa patung pada Nista Mandala sebelumnya. Tokoh pewayangan yang pertama diberi gelar Ratu Sakti Sampati yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Sammu yang menguasai arah mata angin timur laut. Tokoh pewayangan yang kedua diberi gelar Ratu Sakti Sugriwa yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Rudra yang menguasai arah mata angin barat daya. Tokoh pewayangan yang ketiga diberi gelar Ratu Sakti Singanana yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Brahma yang menguasai arah mata angin sebelah selatan. Tokoh pewayangan yang keempat diberi gelar Ratu Sakti Dalam atau Ratu Sakti Nguramade
yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Wisnu yang menguasai arah mata angin sebelah utara. Tokoh pewayangan yang kelima diberi gelar Ratu Sakti Rahwana atau Ratu Sakti Ngawurat yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Siwa yang menguasai arah tengah mata angin. Tokoh pewayangan yang keenam diberi gelar Ratu Sakti Sangut atau Ratu Ngurah Ketut yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Mahadewa yang menguasai arah mata angin sebelah barat. Tokoh pewayangan yang ketujuh diberi gelar Ratu Sakti Angada yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Maheswara yang menguasai arah tenggara mata angin. Tokoh pewayangan yang ke-8 diberi gelar Ratu Sakti Anoman yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Iswara yang menguasai arah mata angin sebelah timur. Tokoh pewayangan yang ke-9 diberi gelar Ratu Sakti Anila yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Sangkara yang menguasai arah mata angin barat laut. Padma Tiga atau Plinggi Trimurti merupakan lingga persimpangan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Padma yang berada di sebelah kiri merupakan persimpangan ke Pura Tratebang. Kemudian, Padma yang di sebelah kanan merupakan persimpangan Pura Candimas. Dan Padma yang berada di tengah merupakan persimpangan Pura Puncak Resi. Selanjutnya, Biru Tumpang Tiga, persimpanan Pura Luhur Puncak Padandawa, dibuat untuk membuktikan adanya hubungan erat terhadap Pura Luhur Puncak Padandawa. Lalu, ada Padma Persimpangan Besakih, tempat meningginya Ida Sang Hyang Widiwasa, dan sebagai tempat pemujaan ke Gunung Agung. Lingga persimpangan Pura Jati atau persimpangan Pura Batur dibangun karena Ida Batara Dewata Nawasanga memiliki sejarah pernah ditemukan di Pura Batur atau Pura Jati. Di sini berstana Dewa Kemakmuran. Lingga persimpangan Pura Ulundanu dibangun karena Ida Batara Dewata Nawasanga memiliki sejarah yang berkaitan dengan Pura Ulundanu Beratan. Taksu Pusah merupakan pelinggi bawaan dari Pura Pusah dan Desa Apuan. Biru Tumpang Tiga merupakan pelinggi pokok dari Pura Pusah. Pangurah merupakan pelinggi bawaan dari Pura Pusah yang memiliki fungsi sebagai penjagaan sebelum memulai suatu kegiatan di pura. Balai Pemayasan merupakan tempat menaruh sesajen saat upacara berlangsung dan tempat untuk meletakkan tapakan barong Betara Dewata Nawasanga. Balai Pawedan ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan tidak bolehnya odalan diselesaikan oleh seorang sulingge, namun hanya dengan seorang mangku. Seberapapun besar odalan di pura tersebut tetap tidak diperbolehkan diselesaikan oleh seorang sulingge karena bisa terjadi hal-hal di luar nalar. Dapat dikatakan, Pura Kahyangan Jagat Luhur Natarsari Apuan memiliki bagawantanya sendiri. Pelinggi Gedong Persimpenan berfungsi untuk menyimpan Dewata Nawasanga
atau disebut juga dengan Tapakan atau Barong, Gunung Siak atau Sembilan Gunung. Pelangi Pasimpangan dalam Pet, persimpangan ini ada kaitan erat dengan sejarah perjalanan beliau pertama kali tiba di dalam Pet. Persimpangan Luhur Kelot atau Pelingi Persimpangan Pura Batu Bolong dibangun atau dibuat karena memang Pura Batu Bolong tersebut memang berkaitan erat dengan susunan yang berada di Pura Kahyangan Jagat Luhur Natasari Apuan. Balai Paruman Tiang 9 tempat meningginya Tapakan atau Barong ketika upacara berlangsung. Balai Paruman Tiang 24 sama seperti balai paruman lainnya. Balai Paruman Tiang 7 memiliki dua fungsi, sebagai balai perselan ketika upacara agung dan sebagai balai untuk meninggi susunan atau tapakan atau barong. Balai Paruman Agung memiliki fungsi yang sama dengan balai paruman sebelumnya. Balai Paruman Tiang Sanga berfungsi sebagai tempat meningginya tapakan barong ketika upacara berlangsung. Lumbung atau Jinang, atau bisa disebut juga dengan Pelingi Dewi Sri. Pelingi ini digunakan untuk memuja dewa kesuburan dan biasanya di dalamnya disimpan padi. Pelingi Taksu merupakan taksu Pura Kahyangan Jagat Luhur Natarsari Apuan. Pelingi Taksu ini termasuk pelingi pokok Pura Kahyangan Jagat Luhur Natarsari Apuan yang berstana Ida Batara Taksu yang umumnya dipergunakan untuk memohon restu sebelum memulai upacara. Balai Kakelentingan berfungsi untuk menempatkan gamelan khusus Ida Batara Dewata Nawasanga saat odalan dan saat Ida Batara selesai melancaran atau berpergian. Pelingi Sor Kayu Base adalah pelingi yang menempel pada pohon kayu base yang digunakan sebagai obat. Pura Taman berfungsi sebagai beji pura. Ada beberapa keunikan pura pada saat puja wali atau saat pemujaan. Ini keunikan, gitu. Keunikan di sini sebetulnya terutama ada pada puncak puja wali. Puncak puja wali itu perlinga pelawatan yang datang ke sini ke Natasari itu tedun, itu napak ke Pertiwi melingkari pura ini, tedun semua ya di situ pas jam 12 malam. Jadi di situ keunikannya bahwa di situ disebut Batara turun kabeh yang diisi dengan upacara penyejak buana. Nah, disitulah keunikan di sini. Selain itu, selama puja wali setiap malamnya ada pertunjukan calon arang. Nah, di situ pada umumnya disebut di sini juga sebagai penguput upacara juga. Nah, di sini keunikannya juga di Natasari setiap tahun selalu Nunas Tirta ring kayangan besar yang ada di Bali, termasuk Besakih, Batu Karu, di Pura Dalam Ped lah sampai. Dan kalau memang itu karya membuat, itu bisa sampai ke Jawa. Dan setiap tahun itu Tirta yang ke Tunas kurang lebih ada
sekitar 50-an tirta. Itu. Selain tirta pewayang atau pelinggo yang rauh niki. Jumlahnya hampir 70 atau 80 itu tirta itu juga diingkup jadi satu untuk puja walinya gitu. Dan itu keberadaan di sini. Dan kalau di pura lain mungkin tidak ada seperti itu. Yang ada di sini bahwa sesuai dengan penataran beliau, sesuai dengan konsep Natasari, bahwa ini natar beliau untuk menggibung dalam arti untuk yang cara gininya bahasa Indonesianya mungkin dalam arti paruman barong. Itu kalau mungkin bahasa gini bisnisnya beliau membicarakan masalah masing-masing desa itu sendiri, masalah keadaan bumi ini kan gitu. Itu kelebihannya di sini. Demikianlah video pengenalan Pura Kahyangan Jagat Luhur Natarsari Apuan.